Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam wa syahral qiyam. Asyhadu an la ilaha illallahul mawjudu azalan wa abadan bila makan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan li jami'il insan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram yang kami muliakan, para alim, para ulama, para asatid, dan semua jamaah Masjid Baitur Rahman Rizkem yang semoga semuanya dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, malam ke-27 Ramadan, kita semua senantiasa masih diberikan limpahan nikmat dan karunia oleh Allah untuk bersama-sama melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah seperti sholat, tadarus, zikir, doa, dan iktikaf, yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak henti-hentinya marilah kita curah limpahkan biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semua, keluarga kita, anak-anak dan keturunan kita semuanya senantiasa diakui sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di surganya Allah dikumpulkan bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang sholat isya dan taraweh yang dimuliakan oleh Allah, malam ini adalah malam ke-27 Ramadan. Menurut pengalaman spiritual Al-Imam Al-Ghazali, disebutkan di dalam kitab beliau Al-Ihya Ulumuddin, bahwa jika Ramadan datang pada hari Kamis, insya Allah Lailatul Qadar akan turun pada malam 27 Ramadan. Kita kemarin puasanya hari apa kira-kira? Kamis ya. Hari Kamis, sekarang kita malam 27 Ramadan. Menurut pengalaman spiritual Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, malam ini insya Allah turun Lailatul Qadar. Marilah kita maksimalkan malam ini dengan memperbanyak amal ibadah, menjaga kualitas ibadah, yang insya Allah materi kultum saya pada malam hari ini terkait amalan-amalan yang sebaiknya kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Jamaah sidang isya dan taraweh yang dimuliakan oleh Allah, qiyamul lail ataupun menghidupkan malam Ramadan
bisa kita isi yang pertama dengan sholat. Tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan sholat isya berjamaah. Kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, maka kutibat nisfu lailah, dicatat pahalanya seperti beribadah setengah malam. Berapa? Setengah malam. Kita ini barusan dicatat insya Allah pahalanya seperti kita ibadah setengah malam. Kemudian insya Allah kita sebentar lagi kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat taraweh berjamaah bersama imam hatta yansorif, ya, man sholla ma'al imam hatta yansorif. Kata Nabi, siapa yang sholat taraweh qiyamul lail bersama imam sampai selesai, tidak bolos ya, kutibat qiyamul lailah, dicatat seperti kita ibadah semalam suntuk. Maka yang serius nanti tarawehnya sampai imam selesai, sampai doa selesai. Kemudian nanti insya Allah juga kita tutup dengan witir, ya, witir. Kemudian nanti ada qiyamul lail, yang ada waktu silahkan bergabung untuk qiyamul lail. Ini adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Ada lagi Pak, kira-kira kita ini kalau saya melihat wajah-wajahnya ini kayaknya wajah penuh dosa. Kayak saya ini kalau ngaca juga wajah penuh dosa. Ada di antara kita yang nggak ada dosanya? Nggak ada, semuanya penuh dosa. Maka ada amalan sholat yang hendaknya kita lakukan juga di malam Qadar ini, malam Lailatul Qadar, yaitu sholat taubat. Kalau bisa nanti sudah selesai taraweh, sholat taubat sendiri-sendiri. Niatnya ya sholat taubat, niat saya sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Tuh sholat taubat. Ada lagi satu sholat yang sangat penting, yaitu sholat tasbih. Kata Nabi, hendaknya setiap orang muslim itu melakukan sholat tasbih setiap malam. Kalau bisa setiap malam. Kalau nggak bisa setiap malam, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Saking pentingnya sholat tasbih. Bagaimana caranya sholat tasbih? Ya kita niat-niat saya sholat tasbih biasanya 4 rakaat, dibagi 2 rakaat, 2 rakaat. Niat saya sholat tasbih sunnah lillahi ta'ala. Tapi sebelum saya lanjutkan sholat tasbih ini, ngomong-ngomong, jamaah sudah pada niat iktikaf atau belum ini? Halo, ngaku. Nah, kalau belum niat eman-eman di dalam hati, nawaitul iktikaf sunnah lillahi ta'ala. Dalam hati, niat saya iktikaf sunnah lillahi ta'ala. Karena kalau kita niat iktikaf, malaikat pencatat, oh ini niat iktikaf berarti pahalanya iktikaf plus sholat plus dengerin kultum plus ngaji plus doa dan lain-lain. Tapi kalau nggak niat, ya nggak dapat apa-apa. Ya, niat iktikaf semuanya dalam hati, niat saya iktikaf lillahi ta'ala. Oke, saya lanjutkan sholat tasbih. Sholat tasbih itu adalah sholat yang di dalamnya dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kapan? Dibaca setelah suratul Fatihah, kemudian lanjut baca surah, terserah mau surah apa. Tapi paling bagus ya ketika Ramadan begini malam baca Al-Qadar. Rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nanti rakaat ketiga Al-Qadar lagi, rakaat kedua Al-Ikhlas. Setelah baca surat Al-Qadar atau Al-Ikhlas, baca tasbih, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Setelah 15 kali baru rukuk, Allahu akbar.
Setelah rukuk kan biasa baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Setelah itu baca tasbih 10 kali. Terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah, juga sama, bacaan i'tidal selesai tambah tasbih 10 kali. Ya, intinya semua pergerakan itu ditambahkan tasbih 10 kali kecuali setelah baca surah. Kalau setelah baca surah baca berapa tadi? 15. Rukuk baca berapa? 10. I'tidal 10. Sujud duduk di antara 2 sujud 10. Sujud lagi 10. Habis itu duduk, jangan langsung berdiri. Duduk dulu, baca 10 dulu baru berdiri. Setelah sujud kedua, duduk baca tasbih 10 kali baru berdiri rakaat kedua. Rakaat kedua sama bacaannya. Setelah surah 15, setelah rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, di antara 2 sujud juga 10. Setelah at-tahiyat juga 10. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu 2 rakaat. Nanti tambah 2 rakaat lagi. Kalau bisa kita lakukan malam ini. Ya, nanti sendiri. Jamaah sidang Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu tadi amalan sholat. Yang kedua ada namanya amalan baca Quran, tadarrus, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Kalau bisa baca dari juz 1 Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas juz 30. Kira-kira bisa nggak Pak? Bisa ya? Alhamdulillah minal jinnati wan nas. Bisa. Maksudnya 30 juz kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ada solusi Pak. Santai, kalau sama saya tuh enak, selalu ada solusi. Kalau nggak bisa baca Quran 30 juz, minimal baca jantungnya Al-Quran. Surah apa itu? Yasin. Kalau nggak bisa baca 30 juz, ya minimal jantungnya saja, yaitu surah Yasin. Apalagi dengan bisa Yasin Fadilah semua. Yasin Fadilah ini 1 kali dibaca, fadilahnya seperti 40 kali baca. Ya, caranya bagaimana? Yasin diulang 7 kali. Yasin, Yasin, Yasin 7 kali. Setelah itu lanjut dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Lanjut terus sampai nanti ketemu ayat dzalika taqdirul azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu baca 14 kali diulang-ulang. Dzalika taqdirul azizil alim. Terus setelah 14 lanjut lagi wal qamara qaddarnahu manazila hatta. Lanjut terus nanti ketemu ayat lagi salamun qaulam mir rabbir rahim. Diulang 16 kali. Setelah 16 salamun saja, itu seayat tok iku lho. Ya, setelah 16 kali lanjut ayat berikutnya. Setelah itu ketemu lagi ayat awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala. Diulang 3 kali. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala. Sampai bala diulang 3 kali. Setelah bala doa Pak. Jangan minta apa saja yang besar-besar, yang baik-baik, yang prospek-prospek. Setelah bala tadi 3 kali, ya. Setelah awalaysal ladzi sampai bala 3 kali doa. Setelah doa selesai, doanya sudah proposal habis, disampaikan semua, baru ulangi lagi. Awalaysal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Selesai. Itu paling baca surah Yasin 1 surah, tapi kualitasnya 40 kali kita baca.
Kita hitung coba. Kita tadi baca ngulang Yasin berapa kali? 7. Dzalika taqdirul azizil alim berapa kali? 14. Salamun qaulam mir rabbir rahim berapa kali? 16. Ya. Terus awalaisal ladzi berapa kali? 3. 7 tambah 14 berapa? 21 tambah 16 berapa? Wis mulai angel lagi. 37 tambah 3 berapa? Pas tamam 40. Ya, itu namanya Yasin Fadilah yang menyusun namanya wali kutub namanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibur Ratib, yang menyusun Ratibul Haddad. Kalau bisa baca Yasin Fadilah. Kalau nggak bisa Yasin Fadilah, ya wis Yasin biasa satu saja sudah baca jantungnya Al-Qur'an. Lebih lagi, tambah lagi, Yasin kurang puas, tambah Waqiah supaya ekonomi lancar. Kan Lailatul Qadar ini kan khairun min alfi. Kita baca Waqiah semalam dicatat 1000 bulan, atau khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Ekonomi insya Allah lancar. Yang ngomong bukan saya, Nabi. Siapa yang istiqomah setiap malam membaca suratul Waqiah tidak akan fakir selama-lamanya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Waqiah paling berapa halaman? 3 halaman. Kalau dibaca beliau ini paling 5 menit selesai, belum ada malah. Ya. Terus yang ketiga, ada Quran penyelamat kita dari siksa kubur, Pak. Namanya surah Al-Mulk. 2 halaman seperempat ya. 2 halaman seperempat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca. Supaya apa? Supaya kita selamat dari siksa kubur. Kalau siksa kuburnya sudah selamat, nggak ada siksa kubur, berarti nanti di akhirat pasti selamat. Kenapa? Karena alam kubur ini raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga.